Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Serkat Podcast, merdekakan pikiranmu. Hari ini kita bertemu dengan Ratu Penanda, salah satu kalau bahasa Islamnya itu ulamanya, tapi ini di agama Hindu. Rahayu Ratu. Rahayu. Sehat Ratu? Astungkare sehat. Alhamdulillah. Saya sama Ratu ini udah berteman akrab udah lama kan. Udah hampir setahun lah ini Ratu. Tapi kan banyak masyarakat Seluma ini Ratu belum tahu sebenarnya Ratu. Saya pun mohon maaf ini Ratu. Ratu ini nama aslinya siapa sebenarnya Ratu? Kalau dulu masih Walake namanya, belum jadi pendeta, namanya Ida Bagus Ketut Armada. Ida Ketut Armada. Ida Bagus Ketut Armada itu nama yang dikasih oleh bapak saya. Nah, setelah berproses menjadi pandita, itu di abisike namanya sekarang. Abisike. Diberikan abisikenya Ide Pedanda Gede Rai Putra Manwabah gitu. Panjang sekali. Jadi panggilan ini Ratu Penanda. Iya, kalau panggilan untuk sehari-hari bisa dipanggil Ratu saja. Gitu. Oh, Ratu saja. Ya, Ratu saja gitu. Sebelumnya ini Ratu Penanda ini gelar jabatan atau gimana? Iya, itulah seperti bahasa Ratu tadi, abiseke. Abiseke itu ya kalau ibaratnya juga dibilang gelar, ya itu kesulinggihan punya gelarnya gitu. Khusus untuk kesulinggihan. Apa itu Ratu Sulinggi itu sama dengan pandita itulah, banyak. Su artinya baik, linggih tempat gitu. Oh, tempat yang baik. Berasal dari kata su dan linggih itu sulinggih, tempat yang baik. Ini. Siap. Jadi Ratu Penanda ini gelar ya. Ya. Tapi untuk satu Ratu Penanda ini satu kabupaten atau? Kalau sekarang ini satu provinsi, Mas Nanda. Baru provinsi. Saya saja yang jadi sulinggih. Masya Allah. Jadi satu provinsi Bengkulu cuma satu ratu baru berada di Seluma pula ya. Ya mudah-mudahan nanti tahun depan, karena calon-calon sulinggih atau pandita ini sudah ada gitu. Kemarin kami di Bengkulu 4 orang calon sulinggih gitu. Baru saya yang naik ke sulinggih gitu. Yang sebelum ratu kan ada juga namanya Jero Gede gitu. Jero Gede Duija gitu. Iya. Artinya itu sudah tapan momling. Nanti yang di air Priukan ada satu, yang di Benteng juga ada satu, dan di Arga Makmur satu gitu. Wah, berarti ada 5 berarti ya? Ya nanti 4 Mas. 4. Ya nanti ya mudah-mudahan harapan ratu juga supaya wilayah bisa dibagi kan, nggak terlalu banyak wilayah ya, beliau-beliau ini juga nanti naik ke tahapan sulinggih gitu. Karena kalau saya sendiri inilah karena wilayahnya masih satu provinsi, nah ini harus mana-mana siap 24 jam. Ya artinya ya harus tetap sehat gitu. Kalau ke muko-muko dipanggil ya siap. Kalau boleh tahu ini Ratu, umat Hindu seprovinsi Bengkulu ini berapa jiwa Ratu? Kalau dilihat kemarin data terakhir sekurang lebih 900 kakak Mas. Kakaknya ya. Kalau nanti jiwanya ya bisa jadi sudah ribuan. Kali 3 aja Mas. Ya kali 3 aja udah. Anaknya 1. Kadang-kadang kan ada 4 ya. Sudah 1000 sekian. Karena kemarin Ratu tahu kan berdasarkan ini yang masuk di iuran umat gitu kan nampak segitu yang terdaftar. Kurang lebih 900 kakak. Terdiri dari berapa pemukiman, ini setiap kabupaten kota ada. Ya, dari Kaur ada. Ya. Bengkulu Selatan ada, cuman nggak ada pemukimannya di sana. Ada beberapa orang di sana Bengkulu Selatan. Kalau dulu kan masih semua masuk Bengkulu Selatan. Ya. Termasuk kami di sini juga Seluma dulu kan Bengkulu Selatan. Ya, yang di Kepayang ada, di Lebong ada. Baik Ratu, tadi nyambung masalah agama Hindu ini berarti Hindu itu memang berasal dari India. Tetapi saya pernah dengar Hindu Bali sama Hindunya India ini agak berbeda ini Ratu. Lagi ini Mas, masalah agama Hindu sebenarnya ibarat bola Mas. Kalau bola ini digelindingkan, ketika bertemu tanah merah dia pasti berbentuk tanah merah gitu kan. Ya, betul. Lalu digelindingkan lagi ke pasir, dia berbentuk pasir. Tapi inti di dalamnya tetap
bola. Itu intinya. Artinya yang berubah ini budayanya, adat istiadatnya yang berubah, menyesuaikan tradisi. dengan keadaan setempat. Ya ketika di Bali mungkin waktu itu juga tanahnya subur, Mas. Betul. Makanya makanya di setiap ritual upacara pasti mencari bulan-bulan panen gitu. Oh iya. Habis panen, ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Sang Hyang Widi itu diungkapkan lah habis panen. Gitu. Nah, itulah adanya. Jadi kalau Hindu Bali itu sesajennya itu lebih ke buah-buahan berarti? Ya, ada dari buah-buahan. Yang intinya yang kita persembahkan kan dari daun-daunan, Mas. Buah-buahan, biji-bijian kan tergantung termasuk buah-buahan juga, air gitu aja ini. Ungkapan rasa terima kasih orang Hindu Bali. Kalau di Jawa juga sebenarnya pakai sajian, cuman nggak semeriah di Bali. Lihat dia pakai intinya saja, Mas. Pakai intinya, makanya yang wajib-wajib saja. Nah, makanya kalau di Bali kan ini yang wajib-wajib dijabarkan, berkembang di Bali menjadi budaya jadinya. Tradisi ini ya. Makanya ya Ratu sendiri ya tetap merasa bangga juga. Karena apa? Ternyata Bali pulau kecil, Mas Anda kan tahu, nggak ada tambang, nggak ada perkebunan. Tapi makmur lah. Nah, makanya disitulah Resi dulu di Bali memberikan konsep yang sudah menurut aku luar biasa. Dengan adanya budaya inilah diangkat gitu kan. Akhirnya bisa dikenal dengan orang-orang luar negeri kan gitu. Malah ada orang bertanya, Indonesia dibandingnya Bali gitu. Ya kan, betul tahu. Dia lebih terkenal Bali daripada Indonesia. Tapi ketika saya sekarang ke Bengkulu, Mas Nanda, kan konsep Hindu itu desa kala patra. Sekarang kan desa artinya wilayah, kan sudah berubah sekarang. Kala waktu, patra keadaan. Nah ini konsepnya sekarang. Kalau kita menerapkan yang di Bali semua bawa ke sini, tentunya kayak bola tadi seharusnya. Nah, kayak bola, Mas. Nanti semua di bawah Balinya nggak nyambung di sini. Turis nggak bakalan datang juga di sini. Nah, itu kan. Kulturnya berbeda. Betul. Pakailah sekarang inti-intinya, Mas, kita beragama gitu. Siap, luar biasa memang ini. Ini Ratu, karena kita ngobrol-ngobrol santai ini mau nenek. Jadi kan yang saya tahu itu kan dewa-dewa di Hindu itu kan ada Siwa, ada Wisnu, ada Brahma. Tapi kan kita pernah ngobrol juga sebenarnya itu dewa itu bukanlah Tuhan apa gimana kemarin tuh Ratu? Kalau dewa, masalah dewa. Kalau di Caturwangsa juga kan ada dewa, itu Satria dewa. Nama manusia dewa. Kalau istilah dewa berasal dari kata deep, Mas. Deep itu kan sinar artinya. Sinar Tuhan, inilah dewa, bukan Tuhan dewanya gitu. Jadi manifestasinya beliau ini ketika beliau bermanifestasi sebagai pencipta kan gitu. Brahma lah beliau, dewa Brahma. Nah, termasuk gelar beliau gitu jadinya disebut dewa Brahma. Karena beliau mencipta. Ketika beliau sebagai pemelihara, ya Wisnu lah beliau. Saat menghancurkan Siwa. Ketika mengembalikan. Mengembalikan sebenarnya. Kita kan akhirnya semua kembali nanti. Ya, betul. Nggak ada yang kekal kan di dunia, hanya kembali. Ya itulah Siwa. Itu yang di Bali kan dipaborkan kan 3 dewa ini. Yang paling sering kita sebutkan mungkin kalau di YouTube sudah ada dewa-dewa ini. Nah ini karena kehidupan kan terdiri dari 3 ini, Mas. Betul. Lahir, hidup, mati. Kan itu intinya. Nah, seininya apa kita, ya insya Allah dimaafkan lah. Aku mempunyai keyakinan itu, Ratu. Ratu juga kan maha pemaaf. Baik, Ratu. Ini tadi kan bahas ternyata kan banyak orang yang salah persepsi. Dikata Hindu ini penyembah patung lah sebenarnya itu hanya keindahan. Banyak yang ini. Ratu, kalau di sejarah Indonesia, ini sering saya baca dulu kan, Hindu Buddha kan. Nah, tapi sebenarnya berbeda nggak sebenarnya Hindu sama Buddha ini? Kesering kan kita dengar kerajaan Hindu Buddha. Betul, selalu berdampingan. Seakan-akan kami dari kecil bahwa Hindu sama Buddha ini sama ini, Ratu. Karena kalau dari sejarahnya Ratu juga baca sejarah. Dulu ayahnya Gautama kan orang Hindu. Ayahnya Buddha ya. Hindu, makanya ketika beliau berada di bawah pohon Bodhi namanya kan, mendapat anugerah lah, disapa wisik lah beliau. Makanya di sana beliau menciptakan agama yang baru. Dari segi simbol coba lihat Mas Nanda, kan sama dia swastika, cuman dia ke kiri.
Oh, kalau Hindu ke kanan. Ya, lihat lebih ke nirwana dia, lebih ini pelajaran. Makanya kalau ketat sekali kalau saudara kita di Buddha kan, sampai kalau jadi rohanian aja sampai mau nggak nikah gitu kan. Iya, betul, Biksu kita itu kan, nah ini karena dia lebih berbicara alam nirwana gitu ininya. Gitu. Oh, alam kemurnian berarti. Ya, alam kemurnian, betul. Nah cuman kalau kita namanya mau berkembang kan harus menikah, Mas. Betul. Tapi di Buddha juga kan yang menikah boleh. Tapi ketika mengambil kerohanian kan itu harus siap ini. Ya, betul. Itu risikonya. Risikonya, ya. Ya memang ada ininya. Dan sampai di Bali luluh dia. Oh, luluh. Kan Siwa Buddha. Makanya Brahmana ada 2 di Bali, Mas. Brahmana kalau Ratu kan Brahmana Siwa. Oh. Brahmana Buddha ada dia. Cuman bukan Buddha dia. Oh. Dia berkembangnya di Buddha Keling di Karangasem dia. Ada. Makanya dari segi busananya kalau nanti Mas Nandang lihat sulingnya, panditenya ada perbedaan. Oh, dia dari segi busana. Kalau dari segi Siwa Kerana namanya dia juga beda. Kalau konsep Hindu Siwa kan dunia itu bulat. Makanya setiap bawaan ratu pasti bulat-bulat semua. Tapi kalau Brahmana Buddha dia Siwa Kerananya semua kotak gitu. Karena konsep dunia inilah datar gitu. Ada 2 persepsi juga tentang dunia. Kalau Ratu pernah baca literasinya. Oh, menarik ini, Ratu. Jadi ada yang bulat, ada yang datar ya. Dari segi inilah yang dibawa untuk pemujaannya dilihat. Pakaian pun ya semua dia berbentuk kotak-kotak itu ya, segi 4. Kalau Ratu coba lihat nanti kalau ketika Ratu memuja itu kan pasti semua bulat ininya. Oh ya, bulat. Karena kesitulah ininya dunia ini bulat, dunia ini datar gitu. Makanya ya Ratu paham tentang itu, nggak ada yang salah sebenarnya. Yeah. Karena globus hanya peta kan ini. Iya, betul bulat. Ya, coba bulat dan datar gitu. Iya, betul. Ya. Jadi memang ada perbedaan yang ini ya, Brahma Buddha sama... Ya, Brahmana Siwa dan Brahmana Buddha. Siap. Ini Ratu, kami ingin tanya nih kan, bahwa dalam Islam pun kan yang dicari itu kan ketenangan. Ya, betul. Nah, kalau di Hindu sendiri gimana trik-trik mencari ketenangan? Kan? Nah, ini Mas. Kalau di Hindu kan memang tujuannya adalah mencari ketenangan. Ya. Moksartem jagadita yaci dharma. Tujuan hidup adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Gitu bahasanya. Moksah gitu kan? Moksah. Ya, moksah. Bagaimana trik-trik yang mencapai moksah? Ya. Yang jelas ya pertama berbuat dharma, berbuat kebaikan, berhati suci gitu aja ini. Kalau dijabarkan lagi ada 4 jalan itu disebut catur marga, Mas. Pertama bakti marga ya kita bakti sujud sembah kepada Tuhan yang Maha Esa itu artinya bakti terus sebagai bakta, makanya orang yang bakti disebut bakta gitu. Tentang agama Hindu, ketenangan itu bagaimana? Ini yang menarik ini Ratu yang ingin saya tanyakan kan. Apakah ibadah itu tegak lurus atau sebanding dengan pendapatan ini Ratu? Karena banyak juga ini di zaman milenial dan Gen Z ini kan, ya buat apa kita ibadah, buat apa kita alim kalau nggak kaya kadang Ratu. Saya ngeri juga perkataan-perkataan seperti ini Ratu. Ada bahasa-bahasa gitu. Iya Ratu. Gimana tuh? Coba Mas Nanda, tahukah kita kapan kita mati? Nggak tahu Ratu. Apakah kita mati harus menunggu kaya? Enggak. Apakah mati harus menunggu tua? Enggak. Ya kan? Enggak tahu. Nah itulah. Kenapa kita ditunda-tunda untuk berbuat baik? Termasuk ibadah itu kan berbuat baik kepada Tuhan. Kalau menurut Ratu ibarat alang-alang, Mas Nanda. Kalau alang-alang masih muda kan runcing dia. Ya. Kalau runcing ini artinya apa? Dia tajam gitu. Betul. Secara berpikir juga tajam. Kalau sudah alang-alang tua itu kan sudah roboh dia, nggak ada ketajaman. Nah, pakailah ketajaman ini sekarang untuk menuntut ilmu, Mas. Tadi seperti Ratu bilang tadi kan jalan untuk mencapai kedamaian juga termasuk ilmu pengetahuan di sana jenana marga, Mas. Nah ya belajar sekarang sebanyak-banyaklah mencari ilmu. Makanya dibilang sampai ke negeri Cina gitu artinya harus luas sekali ilmunya. Ilmu agamanya juga diperdalam, ilmu pengetahuan sesuai dengan basic kita kan gitu. Ya, kalau Mas Nanda sarjana hukum ya menjadilah orang hukum yang betul-betul sesuai dengan ajaran agama gitu juga ini ya kan itu ya itu. Ya belajar terus dan belajar gitu aja untuk anak muda. Oke, terima kasih banyak ini Ratu. Siap. Kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak sama Ratu.
untuk anak muda teruslah belajar dan teruslah berbuat baik karena akhir hayat itu tiada yang tahu. Kita kembali tetap yang kebaik. Mungkin itu aja Ratu. Terima kasih banyak Rahayu. Sama-sama Mas Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.